れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan menjelaskan mengenai spoiler atau bocoran terbaru dari manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 236. Bocoran ini baru saja terbit pada jam 4 dini hari tadi. Dan kebenaran serta keakuratan bocoran ini hampir 100% benar. Karena bersumber langsung dari 3 buah halaman manganya yang sudah beredar. Banyak sekali hubungan paralel yang muncul pada chapter terbaru ini, antara Hina, Takemichi, dan juga Chifuyu Matsuno. Dan untuk mempersingkat waktu, Oji-san akan jelaskan langsung ke inti-intinya saja ya. So, tanpa berlama-lama lagi, buat kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua pembahasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Ada 3 poin penting dalam video spoiler kali ini. Yang pertama, chapter 236 dibuka dengan sebuah scene yang sangat indah dan juga sangat memorable sekali. Di mana pada panel ini terlihat Tachibana Hina dan Hanagaki Takemichi yang sedang menikmati momen romantis mereka berdua di atas atap rumah sakit sambil melihat dan menikmati festival kembang api yang sedang berlangsung. Pada momen ini Hina pun berkata kepada Takemichi, "Takemichi, akhirnya kita bisa melihat festival kembang api lagi ya. Terakhir kali kita melihat ini bersama 2 tahun yang lalu di atas atap rumahku." Mendengar ini, Takemichi pun hanya bisa terdiam dan terlihat sangat terharu. Setelah melewati banyak tragedi dan juga kejadian buruk yang tanpa henti terus menimpanya, akhirnya Takemichi mendapatkan waktu untuk beristirahat dan menikmati hidup atau kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya. Sayangnya, pada chapter ini sama sekali tidak dijelaskan sudah berapa lama waktu yang terlewat dan sudah berapa lama Takemichi dirawat di rumah sakit. Namun jika kita mengambil referensi dari dunia nyata, kemungkinan besar festival kembang api yang ada di awal chapter 236 ini adalah sebuah festival kembang api Sumi Dagawa yang biasanya diadakan pada minggu terakhir di bulan Juli setiap tahunnya. Berdasarkan hal itu, maka bisa dipastikan jika ternyata memang butuh waktu lama sekali bagi Takemichi untuk sembuh dari semua lukanya akibat dihajar habis-habisan oleh Sano Manjiro. Kemudian kita masuk ke bocoran atau spoiler yang kedua. Setelah beberapa minggu berlalu, akhirnya kini Hanagaki Takemichi pun sudah sembuh total dan Takemichi pun sudah bisa masuk sekolah lagi. Di momen ini, terlihat Chifuyu yang langsung menyambut kedatangan dari Hanagaki Takemichi dengan senyuman di wajahnya. Chifuyu pun berkata, "Aku sudah menunggumu cukup lama, partner." Wow, menarik banget bukan? Setelah luapan emosinya yang sangat menggebu-gebu di rumah sakit, dan setelah menyalahkan Hanagaki Takemichi atas semua kejadian buruk yang datang menimpa Draken, serta kecewa atas keputusan Takemichi untuk kembali dan merubah masa depan lagi, akhirnya di momen ini mereka berdua pun sudah baikan. Ternyata memang semua yang diucapkan oleh Chifuyu ketika di rumah sakit hanyalah sebuah emosi sesaat. Tidak peduli sekeras dan sepanas apapun mereka berkelahi, pada akhirnya kedua sahabat ini benar-benar tidak bisa dipisahkan sampai akhir. Chifuyu pun kembali memanggil nama Hanagaki Takemichi dengan sebutan partner. Selanjutnya kita masuk ke bocoran ketiga sekaligus bocoran terakhir dari chapter 236. Pada akhir chapter, terlihat Chifuyu dan juga Hanagaki Takemichi yang sedang berjalan berdua menuju suatu lokasi pertemuan. Namun tidak dijelaskan kemana tujuan mereka dan ingin bertemu dengan siapa. Yang jelas dalam panel ini terlihat Chifuyu dan juga Hanagaki Takemichi yang sedang melakukan sebuah percakapan penting. Sayangnya karena gambar bocoran ini masih blur, jadi Google Translate-nya tidak bisa memindai dengan benar dan tidak bisa menerjemahkan semua percakapan yang ada di akhir chapter ini. Tapi intinya mereka sedang membicarakan jika Takemichi belum menyerah dan akan kembali berusaha lagi untuk memperbaiki masa depan bagi semua orang. Oh iya, jika kita perhatikan baik-baik, pada panel ini terlihat jika kondisi dari Takemichi sudah pulih total dan tangan dari Hanagaki Takemichi sudah tidak diperban sama sekali. Namun tidak dijelaskan apakah ini panel time skip atau hanya panel flashback yang menceritakan mengenai kisah masa lalu. Oji-san sih berharap semoga chapter 236 nanti tidak ada lagi kisah flashback atau kisah masa lalu dan benar-benar menceritakan mengenai apa yang sedang terjadi pada saat ini.
Jika pada akhir chapter ini kembali terjadi time skip, kemungkinan besar Takemichi dan Chifuyu sudah berada di akhir bulan Agustus, atau malah sudah masuk ke bulan September. Mau bagaimanapun, tanggal, hari, dan bulan adalah sebuah hal yang sangat penting pada manga Baku Hantam Tokyo Revengers. Dengan mengetahui semua hal tersebut, maka kita bisa tahu juga sejauh mana progres yang telah dicapai oleh Hanagaki Takemichi, dan sejauh mana Sano Manjiro telah jatuh ke dalam kegelapan miliknya. Ketika Takemichi sedang dirawat di rumah sakit, sudah pasti Maiki sedang sibuk untuk membangun ulang sebuah dinasti berandalan, dengan tujuan untuk menjadi organisasi kriminal yang terkuat dan terbesar di seluruh Jepang. Nah, semakin lama Takemichi beraksi dan bergerak menyerang Maiki, maka akan semakin kuat dan semakin solid pula geng baru yang telah dibentuk oleh Sano Manjiro. Setelah mengalahkan geng Rokuhara Tandai dan juga geng Brahman, saat ini geng Kanto Manji pun sudah berisikan 4 orang anggota eksekutif tambahan yang luar biasa kuatnya, yaitu Kakucho, Mochizuku Kanji, Ran dan Rindo Haitani, serta seluruh mantan anggota geng Rokuhara Tandai lainnya. Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai Maiki dan geng Kanto Manji barunya ini bisa menaklukkan seluruh Yakuza yang ada di Jepang dan mengambil alih puncak kedudukan organisasi kriminal tertinggi di seluruh Jepang. Sayangnya pada chapter 236 ini, kita sama sekali tidak diperlihatkan mengenai keberadaan dari Kawaragi Senju, Akashi Takeomi, Aratsuki Eizo, dan juga Wakasa Imaushi. Jujur kami pun sangat penasaran sekali mengenai apa yang terjadi kepada mereka semua setelah Brahman dibubarkan. Apa yang terjadi kepada Kawaragi Senju setelah harga dirinya direbut demi bisa menyelamatkan Hanagaki Takemichi. Dan apa yang terjadi kepada Akashi Takeomi? Apakah pada akhirnya dia akan tetap bergabung dengan geng baru yang dibentuk oleh Maiki, atau tetap bertahan bersama Senju dan kawan-kawannya yang lain? Ditambah sebuah pertanyaan besar yang terakhir, yaitu kemana Chifuyu dan juga Takemichi pergi, dan siapa yang akan mereka temui. Untuk saat ini tidak ada satupun informasi yang bisa menjawab semua pertanyaan itu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah kembali menunggu sampai hari Minggu nanti, atau sampai bocoran dalam versi yang lebih akurat keluar dan dibagikan kepada kita semua. Jika ada teman-teman yang bisa menerjemahkan mengenai apa yang sedang dibicarakan oleh Takemichi dan Chifuyu pada halaman terakhir tersebut, bantu kami dengan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.